Di ujungnya mereka bilang fayaqulu ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayudnini minhu wa yaqulu ni'ma anta. Ya, di ujung itu kemudian ada datang lagi terus dia bilang aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maksudnya ini iblis yang terakhir yang tadinya sebelumnya ada yang ngomongin tentang prestasi yang dia bisa lakukan dalam menggoda manusia, belum digubris, tiba-tiba terakhir yang datang ngomong saya nggak ninggalin manusia itu sampai dia bercerai dari suami sama istrinya. Terus apa kata yang lain? Ola ini minhu wa yaqulu ni'ma anta. Ya. Kemudian maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat setan seperti engkau. Ya Mas kalian. Ternyata prestasi setan yang paling tinggi itu adalah ketika bisa memisahkan suami dan istri. Maka hati-hati kalau hari ini sudah mulai ada riak-riak kecil di rumah tangga kita, istighfar bareng-bareng suami dan istri. Ini setan tidak main. Karena menikah itu ibadah. Dan setan, iblis tidak akan ridho anak cucu keturunan Adam ibadah dengan tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapat sakinah mawaddah warahmah, sebaliknya iblis membuat kita agar tidak sakinah, tidak mawaddah dan tidak rahmah. Itu jemaah sekalian. Nah, dan berikutnya ada hadis yang tadi. Nah, ini saya coba ulang lagi supaya akhwat kaum mukminah, ya, muslimah mukminah, kalau muslimah doang banyak, tapi mukminah mudah-mudahan yang di belakang sudah naik derajatnya jadi mukmin dari golongan perempuan. Diingat selalu jemaah akhwat, kata Rasulullah, ayyumman mar'atin sa'alat zawjaha talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Siapa saja wanita mana saja yang meminta talak, meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang jelas yang diperbolehkan oleh Islam, apa kata Allah? Fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Ini redaksinya dari lisan Rasulullah, tapi wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Maka haram baginya bagi perempuan yang meminta cerai tersebut atau talak tersebut apa? Haram mencium bau surga. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Maka harus apa yang harus disiapkan? Rumah tangga itu harus benar-benar bisa menjadi istana, masjid, sekolah, taman bermain, rumah sakit, benteng pertahanan, laboratorium sampai pabrik. Ajarkan istri dan anak kita mandiri. Kalau ada perempuan yang sekarang merasa mandiri, belum ada apa-apanya, Bu. Coba baca kisah Sayyidati Hajar, istri Nabi Ibrahim yang ditinggal begitu saja karena perintah Allah dengan Ismail alaihissalam kecil di Makkah. Kalau ibu mungkin ditinggal begitu udah Allahu a'lam seperti apa. Tapi salutlah kita kepada Sayyidati Hajar. Dengan kondisi seperti itu, beliau pahami ada perintah Allah, wahyu, dan tidak ketika ketemu Ibrahim lagi di tahun-tahun berikutnya minta cerai, tidak. Alhamdulillah, itu kesabaran muslimah mukminah itu di situ diuji. Ya, kata orang tua dulu, istri itu sebenarnya punya satu pusaka yang tidak dimiliki oleh kita, kesabaran itu. Kalau sabarnya itu sampai titik penghabisan, insya Allah laki-laki senakal dan sebejat apapun balik lagi. Insya Allah. Memang itu ujian tiap orang beda. Mudah-mudahan gak ada perduaan kayak gitu. Ya, tapi kalaupun tidak kuat, ya, dalam fikih Islam memberikan banyak pilihan untuk kemudian bisa menyelesaikan syaratnya suami dalam kategori sudah nusyuz, ya, atau dayus. Kalau nusyuz untuk perempuan, untuk istri. Kalau untuk laki-laki dayus. Dayus itu laki-laki atau suami yang apa? Tidak taat, tukang maksiat, bahkan bukan cuma maksiat, kemungkaran. Apa bedanya jemaah sekalian maksiat dan mungkar? Maksiat itu dosa pribadi yang hanya kita dan Allah yang tahu. Biasanya sembunyi-sembunyi itu maksiat. Tapi kalau kemungkaran atau mungkar itu adalah maksiat yang dipublikasikan, maksiat yang dipertontonkan di muka umum. Semua orang jadi tahu dan wajib bagi kita untuk mencegahnya. Disinilah wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, kata Rasulullah.
Siapa saja melihat sebuah kemungkaran, cegahlah dengan tangannya. Tegur. Mabok di sini, sana pulang. Pacaran di sini. Harus tegas ya Pak hari ini. Ada orang yang sedang mulai melakukan dosa. Tadi ingat surat Ar-Rum ayat 41, dosanya ditanggung semuanya. Dia ngelakuin, kita yang kena getahnya. Itu yang nggak kita suka. Mending kalau dia dosa, dosanya buat dia doang. Oke, masalahnya setiap dosa, kemaksiatan manusia, semua yang bakal mengalami. Cobalah ya para pendosa ini empati sedikit sama orang-orang yang jungkir balik pengen ibadah terus dosa. Kasihan. Nanti ketika turun musibah itu semuanya ngalami. Ya. Jadi balik lagi kalau semua sudah benar-benar menjaga diri sampai kemudian tadi manro'am mungkarun falyughayyirhu biyadi, dengan tangan ini kita cegah. Tapi kalau tidak sanggup, fa'ilam yastati, kata Rasulullah apa? Fabi ya, fabi lisani, dengan lisan. Tidak bisa dengan tangan. Tangan ini bisa maknanya kalau tafsiran hadisnya kekuasaan, maka yang wajib pertama kali menghilangkan setiap kemungkaran di sebuah tempat adalah pimpinan daerah di sana, RT, RW, ya, kemudian lurah atau kepala desa, camat, wali kota, bupati, semua sampai ke atas. Itu maknanya ya, fa'ilam man ra'a minkum munkaran fa'ilam yastati fabil lisanihi fa'ilam yastati fabi qalbihi. Tidak satu juga dengan lisan, cukup dengan hati, fabi qalbihi. Tapi di ujungnya Rasulullah tegaskan wadzalika ad'aful iman. Yang seperti itu yang cuma dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Tapi minimal ada. Kita nggak suka melihat orang mabok, nggak suka melihat orang pacaran, nggak suka melihat orang mesum gitu loh Pak. Meskipun di masjid, terus tegur Pak, ini suami istri bukan? Kalau bukan mohon maaf, ini bukan tempat mesum. Yang punya usaha, jangan biarkan yang makan di tempat usaha kita mesum. Mohon maaf, ini tempat makan bukan tempat mesum. Gitu. Harus mulai tegas. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa lam yastati fa bi lisanihi fa lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Oke. Dan termasuk memandirikan tadi. Kenapa rumah tangga harus ada pabriknya Pak? Supaya suatu saat ketika suami sedang diuji dengan kesulitan ekonomi, istri bisa berperan, anak-anak bisa mandiri. Hari ini yang lemah kita di sana. Dari kecil anak-anak kita selalu disuapi, tidak diajarkan untuk mandiri. Sehingga ketika orang tuanya sudah mulai kolaps, anak-anak bingung. Ayo Pak, ya, Islam itu dari dulu mengajarkan ya, anak-anak dalam rumah tangga itu menjadi anak-anak yang mandiri. Ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan para bujang, para jovisa, jomblo-jomblo fisabilillah. Ayo tahun ini yakinkan, insya Allah bulan Syawal nikah. Rizkinya mah dari mana aja Pak? Ya, apa janji yang menguatkan ini? Janji Allah surat An-Nur ayat 32. Masa masih gak yakin sama janji Allah? Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa amkihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kalian dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahaya, baik dari hamba sahaya laki-laki maupun perempuan. Ujungnya jaminannya Masya Allah, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka miskin, Allah lah yang akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Pelajaran kedua ini buat orang tua Pak. Kalau anaknya sudah pengen nikah, jangan ditahan-tahan, jangan dijatuhin semangatnya. Kamu kerja sekali, didoain Pak. Karena salah satu hikmah dan fadilah menikah adalah buka pintu rezeki. Nikah membuka pintu rezeki, insya Allah. Tadinya pas rezekinya cuma satu, pas nikah jadi dua, punya anak jadi tiga, anaknya dua jadi empat, terus begitu, insya Allah. Kita bukan umat yang meyakini banyak anak itu jadi masalah. Justru benar perkataan orang tua kita dulu, banyak anak banyak rezeki, insya Allah. Yakini itu terus. Memang waktu kecil belum terasa Pak, tapi kalau kita sudah mendidiknya, pas sudah jadi orang, orang tua tinggal enak Pak. Anaknya udah soleh, soleha, berbakti sama orang tua, udah tiap tahun tuh Masya Allah lebaran ngumpul, sejahtera, orang tuanya mungkin bisa umroh tiap tahun, Masya Allah. Ya. Jadi banyakin anak, karena kata Rasulullah, kelak aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat. Ya. Jadi apalagi sudah ditegaskan oleh Rasulullah apa? Salah satu kulluhum haqqun 'ala Allah azza wa jalla
ainul mujahidin fi sabilillah wa naqibul ladzi yuridul afaf wal mukatabu alladzi yuridul adab. 3 golongan yang pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah, kata Rasulullah nih. Siapa saja? 1, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kita yakin saudara-saudara kita di Palestina termasuk yang hari ini masih dibantai oleh laknatullah ya, kaum kafir di negara India. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, kalaupun tidak bertobat Allah musnahkan dengan semusnah-musnahnya, karena benar-benar sudah zalim kepada saudara kita di India. Ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, Allah akan bantu, akan tolong. Yang kedua siapa? Wanaqibul ladzi yuridul afaf, orang-orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya. Jadi orang tua kalau anak mau nikah tanya motivasinya apa? Alasannya apa? Pengen nikah, Pak, pusing nggak melihat perempuan cantik-cantik udah nggak sanggup. Pengen yang halal, oke, udah nikah aja. Lupa, ya. Apa susahnya dinikahin? Cuma datang ke KUA di hari kerja Senin sampai Jumat, ya, itu gratis Pak. Resepsinya belakangan kan bisa, tabung 2 bulan lagi baru resepsi. Sekarang udah zamannya begitu ternyata. Nikah kedua akan ya resepsinya 2 bulan berikutnya. Jadi orang juga udah siap-siap 2 bulan lagi diundang nih. Pas akan makan biasanya jalan ngasih uang Pak. Makanya iya, ngasih uangnya enggak, tapi akan siap-siap untuk amplop di resepsi. Insya Allah. Tapi jangan dibiarkan, kalau ibadah itu balik modal ya Pak, kadang-kadang ada juga. Alhamdulillah, jangan sampai kemudian menikahkan tujuannya balik modal. Ada juga yang terjadi di fikih muamalah Pak ya, sekitar pernikahan, ada yang sampai menikah berhutang. Mending kalau berhutang itu tidak ada bunga ya Pak. Ini ada pihak semacam kayak apa ya, pemberi utang talangan kepada orang yang hajat, dikasih duit, nanti balikinya ada bunganya sekian persen. Alhamdulillah, cuma alhamdulillah, ini benar-benar keberkahan orang. Orang mau ibadah hajatan nikah itu bukan buat gaya Pak. Ya. Jadi kalau ada ini benar-benar Pak harus dibikin sadar, suruh tobat, karena apa? Masa orang mau nikah dia ngambil keuntungan di sana? Kalau menolong itu, kalau ini sifatnya bukan bisnis tapi adalah qardul hasan, maka dalam fikih muamalah dalam Islam tidak boleh ngambil keuntungan. Kenapa? Setiap keuntungan yang ada manfaatnya itu menjadi riba. Ya, hati-hati. Jadi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang yang kemudian menimbulkan manfaat, hati-hati, itu termasuk riba. Sementara riba adalah salah satu dari 7 tingkatan dosa besar. Ya, setelah syirik dan sihir. Setelah syirik dan sihir, riba. Ya, jadi jamaah sekalian, lalu apa yang harus dipersiapkan kalau begitu sebelum menikah? Kemarin saya sudah sampaikan. Oh iya, tadi saya ngomongin tentang anak Pak. Kalau kita muslim nggak perlu takut Pak, nggak perlu ngomongin KB. Ya. Ini nih, Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang akan menanggung rizkinya. Ya, rizki mereka dan juga rezeki bagi. Itu lagi-lagi urusannya keyakinan. Kalau keyakinan kita belum mantap sama Allah, ya sudah. Problemnya di situ. Ya. Kembali kepada bagaimana Rasulullah membina para sahabat di Mekah. Maka yang pertama dikeluarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat adalah akidah. Pola pembinaan Rasulullah di Darul Arqam, di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam adalah tauhid, akidah. Hari ini problem umat Islam adalah akidahnya lemah, sehingga apa-apa kalau ada kesucian lemah, kasih gini-gini langsung padahal punya Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Bukankah setiap saat dalam 5 waktu kita bilang Allahu Akbar? Ketika kita menyebutkan Allahu Akbar, sebetulnya konsekuensinya aja apa? Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Tapi kenapa faktanya selepas sholat Allahu Akbarnya tidak ada? Kenapa masih takut sama atasan ketika kita mau ibadah? Kenapa masih takut pada pekerjaan? Kehilangan pekerjaan ketika akhwat misalnya muslimah harus kehilangan pekerjaannya gara-gara menutup aurat.
Atau disuruh meninggalkan tutup auratnya ketika ditawari posisi lebih tinggi. Nauzubillah, banyak kejadian kayak gini, Pak. Atau nggak bisa sholat Jumat gara-gara harus jaga. Saya pernah ya di kelas saya bilang mahasiswa sedikit curhat, Pak, saya ini kerja di salah satu minimarket, cuma nggak ada perempuannya, semuanya laki-laki. Yang saya bingung setiap Jumat, Pak, saya nggak bisa Jumatan, dosa nggak dosa? Ya dosa. Terus apa yang saya lakukan? Gak ada pilihan. Mau milih Allah, mau milih dunia. Ya. Saya harus bicara tegas untuk mendidik anak-anak kita supaya yakin sama Allah. Apa masalahnya Bapak-bapak jamaah sekalian? Saya di ujung kalau nggak salah bikin, ini, ya. Saya selalu sampaikan hadis ini. Orang beriman selalu yakin dengan, ya, perkataan Allah dan Rasul. Salah satu yang membuat kita yakin tidak ada yang bisa menutup celah rizki dari Allah, tidak ada yang bisa merebut semua kebahagiaan dan rizki kita selain dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita berhijrah. Karena kata Rasulullah apa? Innaka lan tad'a syai'an lillahi 'azza wa jalla illa badalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Sesungguhnya jika Allah meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti pada dengan yang lebih baik. Singkat cerita, dia datang lagi, ya, pada perkuliahan berikutnya dia bilang, Pak, alhamdulillah saya sudah berhenti dari minimarket itu. Justru sebelum saya berhenti paginya, sore saya sudah dipanggil lagi kerja. Masya Allah, Allah. Senang ya kita mendengar orang yang yakin karena Allah. Hanya gara-gara dia nggak boleh sholat Jumat kan lucu cerita. Sudah waktu 2 menit lagi, oke, dikit lagi. Jadi jamaah sekalian, nanti setelah sholat Isya kita akan coba sambung bagaimana setelah itu. Ya, setelah yakin mau menikah kan awalnya ini mana ya? Nah, dikit saja sebelum saya tutup ya. Sebelum nikah kewajiban bagi orang tua kan ini mempelajari Islam dengan benar, memberi nama anak yang baik, mengakikahkan anak, menghitankan anak, memberi makan anak dengan yang halal dan thayyiban, mendidik sunnah Nabi, mengajarkan fikih muamalah, menyiapkan bekal materi, merestui jodoh anak, menyusun anggaran pernikahan, menikahkan. Tugas orang tua sampai menikahkan. Jadi sudah dari awal sebenarnya Pak. Ya, sambil anak kita beranjak dewasa, sambil kita juga punya tabungan buat kelak anak kita nikah, karena tugas kita orang tua sampai mengantarkan anak nikah. Udah sampai situ. Lalu buat yang mau nikah apa kewajibannya? Belajar Islam yang benar. Insya Allah kalau sudah pantas, kalau kasih jalannya udah nikah. Kalau belum nikah juga berarti husnuzan ya antum belum pantas nikah. Ini husnuzan ya, antum harus belajar lagi yang benar untuk Islam. Ini masih kesempatan yang bagus supaya nanti setelah menikah jadi suami dan istri yang berilmu. Jarang orang yang sudah menikah itu bisa menyempatkan waktunya nyari ilmu. Jamaah sekalian, nyari duit aja udah susah, bukan main, habis waktu. Lalu apa? Belajar fikih muamalah, menyiapkan bekal materi dan mental, meluruskan niat, memilih jodoh. Nah, yang benar, memastikan pekerjaan jodohnya itu yang halal, terutama buat akhwat calon istri. Tanya suaminya, calon mantan. Tanya calon suaminya, kerja di mana, Afi? Kerja di mana, Mas? Abang, Mas, ya saya tidak butuh yang yang mapan, karena yang mapan belum tentu halal. Cari yang kerjanya halal, karena yang halal insya Allah mapan. Kembali ya, sekarang jangan tertipu yang akhwat dengan yang mapan-mapan, karena belum tentu yang mapan itu halal, tapi yang halal insya Allah mapan. Syukur-syukur mapan dan halal kan, ya. Lalu apa? Kalau sudah pekerjaannya halal, susun anggaran pernikahan, tentukan maharnya, karena mahar adalah urusan akhwat. Lalu susun konsep resepsi pernikahan seperti apa, siapkan konsep rumah tangga. Alhamdulillah sudah waktunya masuk bisa. Insya Allah nanti selepas sholat Isya kita akan lanjutkan bagaimana melanjutkan ke konsep menikah ala ekonomi Islam agar kita berkah. Demikian, waalaikumsalam, kita tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.